Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3658, 3659. Master Sekte Jiang secara singkat mengatur urusan sekte tersebut, dan kemudian bersama-sama dengan Dev bersiap-siap untuk menuju ke Sekte Iblis Surgawi. Zheng Jian, Jiang Yulian dan Zeyan juga ikut bersama mereka. Guru, Sekte Iblis Surgawi selalu menjaga jarak dengan sekte lain. Pergi meminta batu iblis ke Sekte Iblis Surgawi, bukankah itu sama saja meminta masalah? Zheng Jian belum pergi tetapi sudah mulai pesimis. Sebenarnya, Master Sekte Jiang juga tahu bahwa tidak ada jaminan. Namun, bahkan jika ada sedikit harapan, mereka harus mencobanya. Lebih baik mencoba daripada Dev mencari batu iblis tanpa arah yang jelas. Meskipun hanya ada 1/10.000 harapan, kita tetap harus mencobanya, kata Master Sekte Jiang. Jika Sekte Iblis Surgawi menolak, saya bisa menukarkannya dengan barang lain. Dev juga berkata, Dev tidak akan meminta sesuatu secara cuma-cuma. Di cincin penyimpanannya sekarang, masih ada banyak rumput peri, batu spiritual, dan sumber daya lainnya yang bisa dia tawarkan sebagai ganti. Tukar, apakah kamu tahu seberapa berharganya batu iblis? Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan barang biasa. Zheng Jian menghela nafasnya dengan dingin. Sejak Zeyan membangun kembali tubuhnya dan bersama Jiang Yulian semakin mesra, sikap Zheng Jian terhadap Dev mulai berubah. Di dalam hatinya, dia mulai merasa tidak suka pada Dev. Jika bukan karena Dev membawa serpihan jiwa Zeyan, dia dan Jiang Yulian masih menjadi saudara sekte yang akrab. Dia sudah merencanakan untuk melamar Jiang Yulian, dan mereka akan berkultivasi bersama. Namun, kedatangan Dev menghancurkan semuanya. Dev sendiri tidak menyadari bahwa karena Zeyan dan Jiang Yulian, Zheng Jian mulai membencinya. Guru, apakah Anda masih ingat bahwa Sekte Iblis Surgawi berjanji bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan teknik rahasia mereka akan diberi batu iblis surgawi? Saat itu, Jiang Yulian berbicara. Tentu saja saya ingat, tetapi itu tidak mungkin terjadi. Selama setengah tahun terakhir, tidak tahu berapa banyak ahli yang mencoba, tetapi mereka semua gagal. Jadi jangan berharap terlalu banyak. Master Sekte Jiang menggelengkan kepala. Master Sekte Jiang, bagaimana cerita batu iblis surgawi yang dijanjikan oleh Sekte Iblis Surgawi? Tanya Dev dengan penasaran. Tuan Chen, setengah tahun yang lalu, seseorang mencoba meminta batu iblis dari Sekte Iblis Surgawi. Tetapi alih-alih diberi, dia malah diserang oleh Sekte Iblis Surgawi. Ini membuatnya marah dan dia menghukum mereka. Dia melemparkan teknik rahasia Sekte Iblis Surgawi ke dalam gua dan meletakkan larangan padanya. Kemudian, dia mengambil salah satu batu iblis mereka. Sekte Iblis Surgawi sangat kesulitan bahkan untuk mendapatkan teknik rahasianya kembali. Akhirnya, mereka menawarkan batu iblis surga sebagai imbalan untuk orang yang dapat membantu mereka mengambil kembali teknik rahasianya. Awalnya banyak yang mencoba, bahkan beberapa kultivator tertinggi puncak alam kesengsaraan pergi mencobanya, tetapi semuanya gagal. Setelah setengah tahun, tidak ada yang lagi mencoba. Hubungan antara Sekte Jiwa Iblis dan Sekte Iblis Surgawi sempat terjalin pada waktu itu. Seseorang membunuh beberapa murid Sekte Iblis Surgawi tetapi tidak membunuh semuanya secara total. Dia menyisakan jiwa mereka, yang kemudian ditemukan oleh Sekte Iblis Surgawi. Mereka kemudian membantu murid mereka membangun kembali tubuh mereka, membuat mereka hidup kembali. Tuan Chen, jangan terlalu memikirkan tentang batu iblis surgawi yang dijanjikan oleh Sekte Iblis Surgawi itu. Jika mereka tidak memberikan, saya bisa meminta murid Sekte Jiwa Iblis untuk membantu Anda mencari batu iblis surgawi itu. Master Sekte Jiang menjelaskan dengan rinci kepada Dev. Terima kasih. Dev tersenyum sedikit. Jika kultivator puncak alam kesengsaraan saja tidak bisa, maka Dev tidak lagi bisa berharap. Kekuatannya saat ini dia belum sebanding dengan para kultivator puncak alam kesengsaraan. Sementara itu, saat Dev dan Master Sekte Jiang bersiap-siap menuju Sekte Iblis Surgawi, di sebuah gunung ratusan mil dari mereka, Zeke Ning dan Kipe Jia sedang mencari batu iblis surgawi. Dua orang itu telah mencari dengan keras selama beberapa hari, tetapi belum menemukan jejak batu iblis surgawi itu. Ini membuat Zeke Ning mulai kehilangan kesabaran. Sialan, Gunung Tianmo begitu besar, di mana kita bisa mencari batu iblis surgawi itu? Tahukah kamu di mana tepatnya batu iblis surgawi itu berada? Zeke Ning penuh kemarahan, menatap Kipe Jia. Kipe Jia dengan wajah sedih, hati-hati berkata, Aku juga hanya tahu secara kasar, seharusnya di daerah ini.
Qi Peijia sebelumnya hanya seorang kultivator kecil yang tidak dikenal, jadi pengetahuannya tentang Gunung Tianmo tidak terlalu banyak. Bagaimana mungkin dia tahu lokasi tepat batu iblis surgawi itu? Kita sudah mencari begitu lama, dan tidak menemukan bayangan batu iblis surgawi itu. Mungkin saja kau membuat cerita tentang batu iblis ini untuk menipu saya. Zekening menunggu Qi Peijia, bertanya dengan tegas. Zekening tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tianmo, apalagi tentang keberadaan batu iblis, semuanya hanya dari ucapan Qi Peijia. Jika Qi Peijia berbohong untuk melindungi dirinya sendiri, membuat cerita tentang batu iblis surgawi itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Tidak, saya tidak akan pernah menipu Anda, semua yang saya katakan adalah nyata, batu iblis memang ada. Qi Peijia melihat Zekening menatapnya dengan ganas, hampir menangis. Tidak peduli itu nyata atau tidak, saya tidak ingin mencari lagi. Saat ini saya hampir mencapai terobosan, begitu saya menyerap energi kematian dari dalam tubuhmu, saya bisa mencapai alam Mahayana. Setelah saya mencapai alam Mahayana, kemudian saya akan mencari kesempatan untuk membangun kembali tubuhku. Dan untuk sementara ini, saya akan menggunakan tubuh orang tua ini. Zekening kehilangan kesabaran, tidak ingin mencari lagi. Setelah berkata demikian, matanya penuh dengan niat membunuh mengarah pada Qi Peijia. Qi Peijia panik, dia bisa merasakan niat membunuh Zekening dengan jelas. Jangan bunuh aku tahu di mana ada batu iblis surgawi itu. Qi Peijia pucat, memohon dengan keras. Aku tidak ingin tahu. Zekening mengatakan hal itu sambil auranya mulai meningkat, mulai mengelilingi Qi Peijia. Aku benar-benar tahu, di dalam sekte iblis surgawi, pasti ada batu iblis surgawa itu, kita bisa pergi ke sekte iblis surgawi untuk mencarinya. Qi Peijia tiba-tiba teringat akan sekte iblis surgawi, lalu dengan keras ia berkata, "Sekte iblis surgawi?" Zekening terkejut, "Iya, itu sekte iblis surgawi. Sekte iblis surgawi telah ada sejak adanya Gunung Tianmo. Itu adalah sekte tertua di Gunung Tianmo, mereka pasti memiliki batu iblis." Qi Peijia seolah menemukan jerami penyelamat, dengan keras ia berkata, "Di dalam sekte iblis surgawi ada batu iblis surgawi, apakah mereka akan memberikannya padaku?" Zekening ragu, bagaimana mungkin mereka memberikannya pada dirinya? Selain itu, Zekening tidak ingin bertengkar sekarang, meskipun dia sudah mencapai kekuatan puncak alam kesengsaraan dan akan segera mencapai alam Mahayana. Tapi tubuhnya terlalu lemah sekarang, jika dia benar-benar bertarung dan tubuhnya hancur, itu akan merepotkan. Selain itu, Zekening tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh sekte iblis surgawi. Mereka akan memberikannya kepada Anda. Sekte iblis surgawi selalu ingin mendapatkan kembali teknik rahasia mereka. Jika Anda membantu sekte iblis surgawi mendapatkan teknik rahasia mereka, tidak hanya satu batu iblis surgawi, bahkan jika itu 10, saya yakin mereka akan memberikannya. Qi Peijia menjelaskan detail tentang sekte iblis surgawi kepada Zekening. Setelah mendengarkan, Zekening merenung sejenak, kemudian mengangguk, "Baiklah, kita akan pergi ke sekte iblis surgawi, tapi kau lebih baik tidak berbohong padaku, kalau tidak saya tidak akan membiarkanmu pergi." "Tidak berani, saya tidak akan pernah berbohong padamu." Qi Peijia menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Nyawanya akhirnya terselamatkan untuk saat ini. Sementara itu, perlu diketahui bahwa sekte iblis surgawi ini adalah sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun sejak keberadaan Gunung Tianmo. Sekte Tianmo telah tinggal jauh di dalam Gunung Tianmo. Meskipun murid dari sekte iblis surgawi semuanya adalah kultivator iblis, mereka tidak terpengaruh oleh perang antara dewa dan iblis. Sekte iblis surgawi tidak pernah membentuk sebuah kelompok, dan selalu tinggal di tempat terdalam dan paling berbahaya di Gunung Tianmo ini. Sekte iblis surgawi bergantung pada sumber daya di Gunung Tianmo untuk berkultivasi. Dengan dimulainya perang antara dewa dan iblis, setelah iblis menderita kerugian besar, Gunung Tianmo menjadi surga bagi ras iblis yang masih tersisa. Bersambung.